Shalom. Ada sukacita. Saudara, ketika dalam kehidupan kita saudara pernah mengalami enggak? Suatu ketika ada orang-orang yang ngobrol, kan seringkali atau mungkin ibu-ibu sedang gibah atau gimana saudara, sedang ngobrol seperti itu, terus kita datang. Dan ketika kita datang, ujuk-ujuk tiba-tiba yang sedang ngobrol tersebut bubar. Pernah alami seperti itu? Pernah? Yang pernah mengalami perasaannya gimana? Kenapa jengkel? Merasa dikondo atau merasa dia sedang direngi aku, ya betul. Dia sedang ngomongkan saya, atau mungkin dia sedang menghindari saya. Nah saudaraku, biasanya orang-orang seperti ini orang yang sedang punya masalah, orang yang sedang hidupnya ya mungkin sedang tadi dikondo tadi karena mungkin sedang sesuatu terjadi hidupnya atau sebagainya. Mari belajar hari ini dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Saya berikan tema adalah aku sepuh, dan kenapa ada kata akunya lebih besar daripada sepuhnya. Nah saudara, mari kita membuka kitab kita Lukas 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bergantian. Sudah ketemu Al-Hafiz saudara? Yang sudah ketemu katakan amin. Mari baca bergantian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seseorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, saudara. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjawabkan ibu dan berkata, aku mau, jadilah kau tahir. Seketika itu juga Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi karena Yesus semakin jauh dari dia, dan datanglah orang yang berbondong-bondong kepadanya untuk membenarkan dia dan disebutkan mereka. Mari bersama-sama. Akan tetapi dia mendudukkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, saudara, mari perhatikan seorang yang dia disembuhkan Tuhan. Nah, dia punya penyakit kusta. Nah, saudara, kusta ini dalam bahasa kedokteran atau disebut lepra, saudara ya. Ada 3 kusta. Yang pertama, kusta tuberkuloid, kusta lepromotus, dan borderline. Ini saya ambil dari Wikipedia. Saudara mari perhatikan. Kusta ini saudara yang paling parah adalah lepromatous ya benar. Lepromatous. Lila Jowo ngomong bahasa medis susah ya. Lepromatous karena apa? Kusta ini dia menyerang yang pertama kulit-kulitnya. Saya tidak akan memberikan gambar. Saya takutnya saudara dalam bahasa kidulan ngor-ngori, karena kalau saya melihat gambarnya di saya buka aja di internet saudara, kusta seperti apa ya. Dia kulitnya bisa membusuk saudara tuh. Yang pertama, yang kedua jari jemarinya bisa protol. Nanti protol ya? Muncul dan matanya bisa buka. Dia menyerang kulit, dia menyerang sendi-sendi dan menyerang mata. Saudara, yang kedua, kusta ini saudara, dia harus diasingkan. Dia punya perumahan sendiri. Dia harus diasingkan dari orang-orang sehat. Karena ini bisa mewabah jika dia bersama dengan orang-orang sehat. Mungkin kalau zaman 2 tahun yang lalu bagaimana seluruh dunia itu digegerkan dengan apa saudara? Covid. Tapi sebelum Covid, pada waktu saya kecil tahun 80-an, saudara masih ingat ada orang-orang yang BLM, ngerti ya? Musim kene-kene mungkin belum lahir tahun 80-an. Nah, gitu. Ada orang BLM, terus pakai kacamata, terus ngomongnya dua-dua. Ya betul. Kenapa? Nak petinya itu larang. Bahkan sampai hari ini ada juga yang seperti itu. Karena apa? Karena tradisi, karena kebiasaan dari zaman dahulu ketika BLM pakai kacamata hitam, jauh-jauhan, nak ngomong dua-dua seperti itu. Karena apa?
Secara fisik orang yang kena kusta, dia berkali-kali tangannya, membusuk tangannya, bahkan bisa mengalami luka. Dia diasingkan ke tempat. Dan ingat baik-baik, ini saya sampaikan. Ketika dia mau keluar, di kakinya harus ditali apa? Kaleng rombeng. Sebenarnya kita kaleng rombeng, kaleng empuk. Pokoknya kaleng rombeng intinya sing bekas bokor terserah. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana orang kusta ini ketika jalan keluar dari persembunyiannya, dari pengasingannya, jalan klonteng. Kalau zaman saya masih kecil ada film namanya Misteri Gunung Merapi. Klonteng, gradong. Zaman dulu udah. Ini orang kusta juga hampir sama. Ketika dia berjalan klonteng, karena dia jalan dengan kaleng rombeng. Bisa perhatikan seperti. Nah, mari perhatikan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Nah, bagaimana kita sembuh kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara masih merasakan sesuatu? Amin. Dari sakit saudara, sakit apapun itu nggak baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yes. Nah, langkah yang pertama datang pada Tuhan. Perhatikan tadi. Jika pada perjanjian lama seorang Naaman, seorang panglima perang, dia datang kepada Elisa, dan Elisa berkata pada Naaman, mandi di Sungai Yordan. Nah, pada waktu itu marah kenapa? Di sana di negaraku lebih baik sungai daripada di sini. Ngapain aku di sungai ini yang kotor, yang nggak bersih, atau lebih banyak umat lah, kosong pergi di sini seperti itu. Tetapi dia tetap mandi di sana dan tahir. Ingat baik-baik, Elisa nggak mau bertemu dengan orang yang kena kusta. Karena apa? Larangan besar. Seorang nabi dilarang berhenti di sebarang tempat pertama. Seorang nabi juga dilarang bertemu dengan orang-orang penyakitan. Elisa tahu bahwa itu sehingga dia tidak mau menemui Naaman. Sehingga dia mengongkar pada dia, kamu mandi di sini. Saudara, mari perhatikan hal ini. Tapi ketika orang kusta datang pada Tuhan Yesus, mari bayangkan hal ini. Tadi dahulunya tadi apa sudah orang kusta tadi? Ketika dia berjalan, halo, ada apa di kaki ini? Saudara, saya tentang seperti saya sedang berkhotbah memberikan pengajaran. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Terus ada orang datang ke sini, Pak, saya kena COVID. Kira-kira sudah seperti apa? Zaman dulu, betul. Bubar, gitu. Wah, bisa bayangkan? Bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajar, ujung-ujung mungkin dari pojok sana terdengar klontang, bergeger, klontang, seperti itu. Bisa bayangkan? Bagaimana yang terjadi di sekitar saudara, sekitar orang-orang yang Tuhan Yesus pada waktu itu? Kusta, ada orang kusta, mereka lari itu enggak langgar. Tapi ada gambar ini. Ketika dia ngomong dengan Tuhan Yesus, jika engkau mau, ingat baik-baik, dia enggak pernah maksa. Tuhan, bukan hebat, sembuhkan aku dong. Engkau Tuhan, engkau Nabi, engkau bisa sembuhkan aku. Tapi orang kusta yang berkata, dia 12. Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Maksudnya disembuhkan dan ditahirkan semuanya dari sakit penyakit. Saudara bisa bayangkan itu. Dia nggak pernah paksa Tuhan untuk minta kesembuhan, karena dia tahu diri, saudara. Dia tahu diri dia sedang punya penyakit yang dianggap terkutuk oleh bangsa Israel. Dia tahu diri bahwa dia punya penyakit yang bisa mewabah, menulari orang-orang sekitar. Sehingga bertemu dengan Tuhan Yesus membuat bubar. Bahkan saya yang percaya murid-muridnya juga bubar pada waktu itu. Karena apa? Dia tahu hukum Yahudi. Dia bubar semuanya. Tapi dia datang pada Tuhan, nggak peduli kan? Orang mau bubar kayak, mau enggak kayak, aku mau datang pada Tuhan. Sepenting aku minta sembuh pada Tuhan. Dia berkata pada Tuhan Yesus, Guru, jika
sebelum ada rumah sakit, mungkin banyak orang ketika masuk angin lah atau apa pada orang pintar yang dianggap pintar. Suatu ketika saya pernah baca seperti ini. Ada seorang orang yang sedang sekolah dan delalah dia itu bahasa Inggrisnya itu nggak bagus. Terus ada tradisi itu nyekar rekaman, nyekar rekaman, ngirim kembang orang yang makan seperti itu. Terus dia ngomong pada orang yang sudah di makam dia sudah mati seperti itu. Nek, besok aku ujian bahasa Inggris. Aku tolong diwarai Nek, biar bisa bahasa Inggris. Biasanya mereka seperti itu, ya jadi seperti apa? Ya sudah seperti itu toh, dongo toh, mau mati atau dengannya tak bisa ngomong ya iso. Tapi nyaut sudah. Oh alam lele, lawan aku sekolah ya tahu, bahasa Inggris sudah mungkin kok nak bahasa Inggris. Ini hanya jok saja. Karena sebuah kesalahan besar kalau kita datang ke makam atau berdoa atau mungkin membaca nama. Ada orang-orang yang itu dalam hidupnya mengaplikasikan hidupnya. Ketika datang beban dalam hidupmu, langkah yang paling utama adalah datang kepada Tuhan. Bukan datang pada orang lain, tapi langkah yang paling utama adalah datang kepada Tuhan. Karena sumber pertolongan kita ada dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sarapan dulu. Karena sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan pada waktu orang mustahil datang pada Tuhan Yesus, dia dihindari oleh orang sama seperti yang saya jelaskan pertama kali tadi. Ketika sedang ngobrol, ujung-ujung kita datang, semuanya bubar. Ini lebih kejam lagi. Ketika orang mustahil datang pada Tuhan, yang bubar bukan hanya orang-orang sekitar saya, percaya murid-muridnya juga bubar. Tinggal Tuhan Yesus bersama dengan orang mustahil ini. Dia berkata, Guru, jika kau mau, kau bisa melahirkan anak. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika kau punya beban, punya sakit penyakit? Langkah yang paling utama adalah datang pada Tuhan Yesus. Karena sumber pertolongan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah seturut kehendaknya. Mari perhatikan ayat 14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara bisa memperhatikan di Imamat 14 ayat 1 sampai 32. Bagaimana setiap orang kusta yang sudah ditahirkan itu harus datang kepada imam dan imam harus mengontrol apakah kustanya sudah sembuh atau belum. Saudara, jadi imam ini yang menentukan sembuh dan tidaknya. Oh, ini sudah sembuh dari kusta, kamu boleh kembali kepada masyarakat seperti itu. Dari penghasilanmu kau boleh kembali. Dan yang kedua, dia mempersembahkan korban bakaran sebagai pentahiran tadi. Maksud Tuhan Yesus adalah supaya apa yang dikerjakan Tuhan, imam juga tahu. Tuhan Yesus sebenarnya nggak mau underground, saudaraku ya. Underground ngerti ya? Nggak mau di bawah tanah pekerjaan dia sebenarnya. Tuhan Yesus mau dia juga dikerjakan oleh imam-imam juga. Bahwa dia mampu membuat segala sesuatu dan seturut dengan kehendaknya itu seperti itu, saudaraku ya. Nggak menentang dengan apa yang terjadi dengan pimpinan pada waktu itu. Tradisi orang Yahudi, setiap pentahiran itu harus datang pada imam dan dicek sama imam, sembuh belum nih? Oh, udah sembuh. Maka dia berkata sembuh akan mengusungkan korban bakaran pada imam ini. Saudara, tetapi yang terjadi dalam Markus 1 ayat 45. Markus 1 ayat 45. Bukan atas lagi, ini ayat referensinya. Markus 1 ayat 45.
Apakah dia datang kepada para imam? Sudah temu? Yang sudah temu silakan dibaca. Markus 1 ayat 45. Markus 1 ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Saudara, maksud Tuhan Yesus supaya apa yang sudah disembuhkan dia dan semua murid-muridnya mendukung apa yang ada pada waktu dengan pemerintahan yang ada. Bukan karena dia lari, dia yang mau datang pada imam terus aku sembuh. Pada waktu itu Nabi Sallam Yahudi mungkin orang-orang yang sedang dengan kental dan Yahudiannya, dia berkata, kamu belum pada imam, kamu belum sembuh. Mungkin masih banyak orang yang meninggal seperti itu. Dia tetap lari sana kemari dan aku sembuh karena Yesus, aku sembuh karena Yesus. Yang terjadi Tuhan Yesus bisa apa? Saudara bisa mendengar dan melihat di televisi bagaimana kabar berita sebelum gempa. Ada kabar yang membuat kita panik atau mungkin bingung atau mungkin gimana dengan tahun 2023. Bahkan para pemimpin negara juga berkata akan terjadi apa? Resesi. Suatu ketika saya ngobrol, waduh Pak, gimana ini? Resesi Pak di tahun depan. Ini gimana? Jangan bilang, kamu lahirnya tahun kapan? Ya tahun 2000 Pak. Oh ya wis. Karena apa? Dia nggak pernah ngalamin krismon. Ya betul. Tahun 97. Ada yang kalau tahun 97? Saya. Bukan. Saya panggil Rismon. Pas krismon. 97 98 pas krismon. Dolar biasanya kalau saya orang jadi menjadi berapa? 10.000 paket pada waktu itu. Terus besok resesi gitu. Pada bingung, aku nak ada lombok piye Pak yo? Malah bingung kaya ngono. Ya betul. Akhirnya seperti itu. Aku nak ada lombok piye seperti itu. Saudara, sing resesi sana. Ora usah saudara pikir. Ya betul. Sing mikir go pinter-pinter ngono. Oh kita mikir ora iso wae lah mungkin balik. Ketika orang pinter-pinter sana tentang dan sebagainya. Tugas saudara dan saya mendukung. Cuma satu mendoakan. Karena saya punya dorong, nah ini so. Oh kita sudah dapat BLT. Kita hanya bisa mendoakan supaya Indonesia kuat. Amin. Indonesia luar biasa. Indonesia segala bangsa-bangsa lain. Indonesia semakin maju seperti itu. Cuma doa yang bisa kita sampaikan. Jika saudara ingin menyampaikan dengan dana, waktunya buat Cianjur. Yes. Dan uang saudara, dari harta saudara, lakukan itu. Bukan memikirkan pemerintah yang tahun depan resesi. Supaya kita mendukung pemerintah itu seperti itu, saudaraku. Mari baca hari ini. Seturut kehendak Tuhan berkata, perlihatkanlah kesembuhan kepada imam. Tapi orang kusta ini tidak melakukan. Saya bisa bayangkan ini seandainya orang kusta ini datang pada imam. Imam, bukan imam di Sarihin ya. Ini imamnya di Bait Allah. Imam, aku sembuh. Ini umpama ini saya berhati-hati. Aku sembuh, Mam. Ustaz, aku sembuh, tolong dicek. Imam berkata, wah, kamu sudah sembuh. Bagaimana cara kamu sembuh? Apa kamu sudah diasingkan sudah berpuluh-puluh hari? Atau bagaimana kamu bisa sembuh? Ustaz berkata, aku sembuh karena Yesus orang Nazaret. Mungkin seperti itu. Maka Imam berkata, aku bertemu dengan Yesus deh. Seperti apa Yesus seperti itu? Aku dukung dia. Mungkin seperti itu. Begitu luar biasanya dia sampai menyembuhkan kamu. Mungkin. Maka Yesus bisa tidak lagi ambil keluar. Saudara dan saya dukung pemerintahan kita dalam doa. Amin. Gak usah pusing mikirkan resesi.
Biarkan orang-orang pintar yang memberikan sana bagaimana mengatasi sesuatu ke bangsa kita. Kita hanya bisa berdoa buat bangsa ini, supaya pemimpin-pemimpin kita tahu yang terbaik buat bangsa. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudara mau? Yang terakhir apa saudara? Saudara mau? Amin. Amin. Datang pada Tuhan. Ketika orang dusta, kita datang pada Tuhan. Tuhan, jika Kau mau, Kau dapat melahirkan aku. Dan Yesus berkata, aku mau. Hal ini juga disampaikan oleh saudara dan saudara hari ini. Berkeluarga aku hidup. Yesus mau menolongmu, mengatasi sakit penyakitmu, mengatasi beban masalahmu, dan mengatasi beban masa depan. Dia berkata pada saudara dan saya, aku mau menolongmu. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa datang pada Tuhan. Kekuatan kita hanya menyembah Tuhan. Kekuatan kita hanya ketika datang pada Tuhan. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Jika bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, tema gereja kita berarti Tuhan menyertai. Dan juga saudara merasakan. Amin. Dan tahun ini dan tahun selanjutnya adalah tahun anugerah buat saudara dan saya. Menikmati kasih. Dan Tuhan mau menolong saudara dan saya. Amin. Apapun bermasalah dan baik-baik, Yesus mau menolongmu, mengatasi sakitmu, mengatasi bebanmu. Pertanyaan buat saudara, maukah kau dipulihkan Tuhan? Mau dipulihkan Tuhan? Yang sanggup memulihkan hidup saudara cuma Yesus yang hidup yang lu sembah. Dan Dia tahu takaran yang terbaik buat kita. Yesus tahu jawaban terbaik buat kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan waktu yang tepat buat kita. Musim boleh berganti, tapi Tuhan selalu menolong kita. Amin. Ambil waktu sejenak. Tuhan selalu menolong. Bahkan Dia tahu sehelai rambut kita yang jatuh. Dia selalu menolong kita. Ambil waktu sejenak bahwa Yesus mau menolongmu. Setiap tahun berganti tahun, musim berganti musim. Tapi kata baik-baik kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup. Thank you, Jesus. Mari kita terus sama-sama. Musim ada selalu
Tuhan, jika Engkau mau bisa mentahirkan aku. Yesus berkata, aku mau. Tuhan juga berkata pada saudara hari ini, untuk setiap beban hidupmu, ingatlah baik-baik. Yesus berkata kepadamu, aku mau menyembuhkan engkau, aku mau menolongmu, aku mau melahirkanmu, aku mau mengangkatmu. Ingatlah baik-baik. Badai boleh ada, tantangan boleh terjadi, tapi ingatlah baik-baik, Yesus mau menolongmu. Yesus yang berkehendak supaya engkau setuju dengan kehendak, dengan hidupmu, dengan perkataanmu, dengan cara pikirmu. Izinkan Yesus seperti itu dalam hidupmu, mengatasi tantangan dan beban hidup. Yesus mau menolong. Tidak mustahil bagi Tuhan. Kadang Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi. Kadang Tuhan izinkan sakit hati juga terjadi. Tapi Yesus mau menolongmu. Yesus mau menolongmu.